Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIR dimanapun Anda berada. Video kali ini kita bahas tentang 3 hal penting yang diperlukan dalam penentu memilih router Wi-Fi. Yang pertama adalah aspek kecepatannya. Dari segi kecepatan ini yang perlu diperhatikan, karena banyak router sekarang yang sudah dengan spesifikasi kecepatan yang berbeda. Di antaranya adalah router dengan spesifikasi Wi-Fi AX, AC, atau protokol N, BG, dan sahabat TIR. Pemilihan ini yang penting untuk diketahui aspek kecepatan dari sebuah router, dan banyak yang sudah ada saat ini dengan Wi-Fi AX, Wi-Fi AC yang mempunyai kecepatan sampai gigabit. Walaupun demikian, ada hal yang perlu diperhatikan. Walaupun dengan router yang kualitas AC atau kualitas AX, akan tetapi jika ketersediaan sinyal di BTS kita hanya kecepatan yang rendah, dengan router yang kualitas tinggi sekalipun, AX sekalipun dalam kecepatan gigabit, ini kadang-kadang pasti tidak berfungsi karena ketersediaan jaringan dari BTS kita terbatas. Walaupun kita menggunakan teknologi AC dan AX, akan tetapi kita gunakan di dalam sinyal 2G, maka dipastikan ini tidak akan jalan. Oke sahabat TIR, ini yang perlu diperhatikan, sesuaikan dengan ketersediaan jaringan, terutama jaringan 3G dan 4G di lokasi sahabat semua, baru memilih router yang support. Walaupun kita memilih router dengan kecepatan 300 Mbps, 500 Mbps, bahkan 1 gigabit per second, namun ketersediaan jaringan di BTS kita hanya dengan kualitas 2G misalnya, atau hanya maksimal 3G, maka itulah kualitas jaringan kita. Poin yang kedua adalah sahabat TIR, adalah user simultan atau penggunaan Wi-Fi kita secara bersamaan. Berapa user secara bersamaan dalam menggunakan Wi-Fi kita? User simultan ini sangat penting. Ada device saat ini yang support sampai 64 user secara simultan atau secara bersamaan, dan ada yang 32 user secara bersamaan, ada yang 16-15 user secara bersamaan, dan bahkan ada yang 10 user secara bersamaan. Ini yang paling penting dalam pemilihan sebuah device Wi-Fi yang digunakan dalam rumah, digunakan dalam usaha hotspot Wi-Fi, digunakan personal maupun kelompok-kelompok tertentu. Misalkan Anda keluarga kecil 4 atau 5 orang, cukup bisa memilih DWR 920 atau MR3020 plus combo dengan E3372 yang bisa mensupport 15 sampai di bawah 10 user bersamaan atau di bawah 15 user bersamaan. Dan ini poin penting yang perlu diperhatikan dalam memilih device Wi-Fi. Sahabat TIR, poin yang kedua ini penting juga diperhatikan, user simultan atau penggunaan secara bersamaan pada saat kita menggunakan Wi-Fi ini. Banyak yang mensupport 64 user secara bersamaan, seperti Huawei B535 atau Huawei B818 atau HKM 281 yang dimiliki oleh Orbit Pro, ataupun banyak device lain yang saat ini sudah mensupport. Walaupun secara prakteknya masih di bawah 40-50 user secara bersamaan, itu real prakteknya, dan ada yang mensupport 32 user secara bersamaan. Kebanyakan device saat ini yaitu Orbit Star 2, TP-Link MR6400 maupun B311, dan masih banyak lagi yang mensupport 32 user bersamaan. Ada juga modem dongle Wi-Fi yang bisa mensupport di bawah 10 user secara bersamaan. Sesuaikan kebutuhan sahabat TIR semua pada saat memilih device dengan support user bersamaan atau user simultan. Poin yang ketiga adalah aspek fungsional. Jadi poin yang pertama adalah kecepatan, yang kedua adalah user simultan, dan yang ketiga adalah aspek fungsional. Apa yang perlu diketahui dalam aspek fungsional ini? Yaitu yang pertama, fungsi router Wi-Fi atau fungsi router 4G pada saat kita gunakan. Contoh, apakah router ini tidak pernah terjadi putus sambung atau diskoneksi atau request timeout? Ini juga perlu diperhatikan. Apakah router ini pada saat koneksi oleh pengguna ini sangat sulit, lama connect di handphone maupun di laptop baru bisa tersambung? Adalah aspek fungsional.
Jadi fungsi daripada router secara maksimal atau secara performa pada saat digunakan. Sahabat, aspek fungsional yang ketiga ini yang perlu diperhatikan selain daripada koneksi yang sering terputus. 3 hal penting inilah yang perlu diperhatikan dalam memilih device atau router Wi-Fi, terutama router LTE, router 4G yang saat ini banyak sekali di pasaran, bingung untuk memilih. Ada 3 aspek ini yang menjadi acuan utama untuk sahabat TIR semua. Oke sahabat TIR, aspek kecepatan atau speednya, aspek user simultannya atau berapa user yang aktif secara bersamaan realnya, bukan secara spesifikasi, dan yang ketiga adalah aspek fungsionalnya, normal atau tidak digunakan dalam 10 user bersamaan, normal atau tidak digunakan dalam 20 user bersamaan, atau pada saat mengkoneksi apakah langsung plug and play atau perlu disetting, ataukah HP-nya perlu default atau perlu disetting. Ini yang perlu diperhatikan dalam aspek fungsional. Oke sahabat TIR, sekali lagi aspek kecepatan, user simultan, dan aspek fungsional. 3 hal ini yang perlu diperhatikan dalam memilih device router Wi-Fi. Sukses untuk sahabat TIR semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.